we are gonna. Halo Brad, balik lagi bersama saya Deluk. Kali ini saya mau merangkum alur film yang menceritakan tentang persahabatan seorang manusia dan hewan. Lebih tepatnya, seorang pria pecandu narkoboy yang hidupnya diselamatkan oleh seekor kucing oranye. Saya tidak mau berspoiler di awal karena nantinya malah spoiler di dalam spoiler. Kalau begitu, hayu kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Kota London tidaklah seindah yang kita bayangkan. Itulah yang dirasakan oleh para gelandangan di sana. Salah satunya pria ini yang bernama James Bowen. Dia hanyalah seorang pengamen jalanan yang dimana kehidupannya tidak jelas, karena kedua orang tuanya telah bercerai. Setiap hari, ia harus berjuang mencari uang dengan cara mengamen di jalanan. Sekedar untuk makan pun dia selalu kesusahan. Terkadang ia pun dengan terpaksa harus mencari sisa-sisa makanan di tong sampah. Belum lagi karena perlakuan dari para penjual makanan di sana, yang lebih memilih membuang makanannya daripada harus memberikannya secara gratis. Cuma hanya karena uangnya si James ini kurang. Lebih parahnya lagi, ternyata si James ini seorang pecandu narkoboy. Temannya yang bernama Bas sering mengajaknya untuk memakai barang haram tersebut. Sampai suatu ketika ia pun kolaps di dalam mobil orang lain. Karena panik, temannya tersebut pun hanya pergi meninggalkannya. Dan ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang bernama Val kemudian menemuinya dan mengatakan bahwa si James ini hampir overdosis. Kemudian si dokter ini membicarakan tentang program penyembuhan untuk si James. Dan tak lupa ia pun memberikan tempat tinggal yang layak kepadanya. Melihat kebaikan yang diberikan oleh si Val, si James kemudian berkata bahwa ia tidak tahu harus membalas kebaikannya. Dan si James pun berkata bahwa ia akan berusaha bersungguh-sungguh agar sembuh total. Malamnya, ketika si James sedang asik mandi, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang masuk ke dalam tempat tinggalnya. Si James pun panik dan dengan terpaksa memberanikan diri untuk mengecek ke arah sumber suara tersebut. Namun ternyata, itu hanyalah ulah seekor kucing oranye. Dia masuk lewat jendela dan mencuri kotak sereal si James. Karena merasa kasihan, si James kemudian memberinya susu dan memperbolehkan kucing tersebut untuk tidur satu malam di sana. Besoknya si James mencari pemilik kucing tersebut. Namun tidak ada yang geger kehilangan. Ia pun melepaskan si kucing dan melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Ketika si James sedang mengamen, tanpa sengaja ia melihat ayahnya. Kemudian ia pun mengejarnya. Si James kemudian berkata bahwa ia sangat ingin sekali bergabung dengan keluarga baru ayahnya ketika Natal nanti. Namun ternyata si istri baru ayahnya tersebut tidak setuju. Karena tahu si James ini adalah seorang pecandu narkoboy. Alasan lain yaitu ialah si istri takut akan menular kepada kedua anak perempuannya di rumah. Mendengar hal tersebut, si James pun merasa tersinggung dan berkata bahwa penyakit yang dideritanya itu tidaklah menular. Sebelum berpisah, ayahnya memberikan uang jajan kepada si James. Scene selanjutnya, ketika si James baru pulang dari mengamen, ternyata si kucing oranye tadi sudah menunggunya di sana. Ketika dicek, ternyata ia terluka. Si James kemudian membawanya untuk diobati. Sampai tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Betty. Kemudian si Betty menyuruh si James untuk membawa kucing tersebut masuk ke rumahnya. Kemudian si Betty pun langsung mengobati kucing tersebut. Dan ia pun menyuruh si James untuk membawa kucing tersebut ke tempat kegiatan amal dokter spesialis hewan. Kemudian kucing oranye itu pun diberi nama Bob. Attention hog. Do you know that, Bob? Esoknya si James pun membawa si Bob ke sana. Sesampainya di sana, ternyata banyak sekali hewan yang akan diperiksa juga. Karena takut jadwal minum obatnya terlewat, ia pun berniat untuk pergi karena sudah terlalu lama mengantri. Untungnya tak lama giliran si Bob dipanggil dan semua proses pengobatan pun berjalan lancar. Namun sialnya, ternyata obatnya harus dibayar. Si James mengira bahwa semuanya gratis. Ia pun membayar obat si Bob dengan uang pemberian ayahnya kemarin.
Suatu hari, ketika si James akan pergi mengamen, si Bob mengikutinya sampai ke dalam bus. Ternyata pas di dalam bus, si Bob menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Dan ketika di jalan pun, semua orang yang melihatnya sangat gemas sekali kepada si Bob ini. Sampai-sampai ada yang meminta foto dengan mereka berdua. Ketika mengamen pun, banyak sekali orang yang menonton mereka. Itu semua berkat adanya si Bob. Dan pada akhirnya, si James pun berhasil mendapatkan uang yang banyak, yang belum pernah ia bisa dapatkan sebelumnya. Setelah seharian mengamen, kemudian mereka pun pulang. Pada malamnya, mereka kemudian makan berdua dengan sangat gembira. Oh, I could eat you up. You played a blinder. Pada suatu hari, si James dan si Bob akan pergi. Tiba-tiba datang si Buzz meminta bantuan kepadanya. Si James yang merasa iba kemudian memberikannya sedikit uang. Dengan syarat, harus ia gunakan untuk membeli makanan. Si Buzz kemudian setuju dan berjanji uang tersebut akan ia gunakan untuk membeli makanan. Namun, si Buzz ini ternyata ngawadul. Ia ditemukan pingsan oleh si James yang baru pulang dari berbelanja. Melihat temannya tersebut sudah ngagoler, si James pun berteriak minta tolong. Dan ternyata si Buzz ini overdosis. Tak lama datang ambulan ke sana. Si Betty yang melihat kejadian tersebut pun langsung memberikannya pertolongan pertama. Namun pada akhirnya si Buzz pun dinyatakan logout dari dunia ini. Setelah kejadian itu, kemudian si Betty bercerita bahwa saudaranya pun mengalami hal yang serupa, yaitu overdosis dan meninggal di bak mandi tempat tinggalnya tersebut. Dan alasan ia pindah ke tempat tersebut karena ia ingin merasa lebih dekat dengan almarhum saudaranya. Mendengar cerita si Betty, si James pun semakin berniat betul-betul untuk sembuh total. Dan juga ternyata si James ini mulai mempunyai rasa kepada si Betty. Mereka pun terlihat semakin dekat. Tahun baru pun tiba. Si James berniat datang ke rumah ayahnya. Ia pun tak lupa membawa si Bob. Ketika sampai, ia melihat dua anak perempuan yang sedang bermain di sana. Namun bukannya mendapatkan sambutan hangat, si James malah menerima perlakuan yang tidak mengenakan. Di mana kedua anak perempuan tersebut mengejek si James sambil berkata pecandu kepadanya. Dan tiba-tiba si Bob melompat keluar dari jaket si James. Hal itu pun membuat keributan di sana. Istri ayahnya kemudian turun sambil marah-marah dan mengusir mereka keluar. Sungguh hari yang sial bagi si James dan Bob. Tak sampai di situ, besoknya ketika mereka sedang mengamen, tiba-tiba datang seorang pria yang membawa anjing. Kemudian ia dengan sengaja menyuruh anjingnya tersebut untuk mengencingi tempat uang si James. Keributan pun terjadi. Untungnya tak lama datang para polisi dan berhasil melerai mereka. Alhasil, si James kemudian dilarang untuk mengamen dan terancam di penjara selama 6 bulan. Untungnya si Val datang dan menolongnya. Dan kemudian si Val menyuruh si James pergi ke apotek tempat biasa ia minum metadon bagi para pecandu. Lagi-lagi kesialan menghampiri si James. Si Betty tidak sengaja melihatnya di sana. Si Betty kemudian pergi dan merasa kecewa kepada si James karena ia telah membohonginya. Karena semua kejadian tersebut, kemudian si James berpindah haluan menjadi tukang majalah. Dan lagi-lagi semua berjalan lancar berkat si Bob. Sampai suatu ketika ada seorang jurnalis yang ingin meliput kisah mereka berdua. Hal itu pun membuat saingannya semakin kesal kepada si James dan si Bob. Dan terbukti kembali kesialan menghampiri mereka berdua. Ketika ia sedang akan berjualan, tiba-tiba ada seorang yang meminta berfoto bersamanya dan membeli majalahnya tersebut. Padahal posisi mereka sedang di area penjual lain. Hal itu tentunya melanggar peraturan dan si James pun dilarang berjualan majalah lagi selama sebulan. 1 month, no papers. Hal tersebut pun membuat si James ripuh. Akhirnya mereka berdua pun bertahan dengan perbekalan uang seadanya. Terpaksa si James pun kemudian pergi mengamen kembali. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari para polisi. Si Betty kemudian memergoki aksinya tersebut dan mengatakan bahwa si James ini teledor dan gak bisa diatur. Si James hanya menjawab ia terpaksa melakukan hal tersebut karena ia dan si Bob butuh uang untuk membeli makan. Dan akhirnya setelah semua rintangan tersebut berakhir, si James pun bisa kembali menjual majalah lagi. Baru aja mulai berjualan lagi, tiba-tiba datang seorang wanita bersama anaknya. Mereka berniat ingin membeli si Bob karena anaknya sangat menyukainya.
dan berkata akan memberikan kehidupan dan tempat tinggal yang layak. Mendengar hal tersebut, si James merasa tersinggung dan menolak hal tersebut. Karena si ibu-ibu itu terus memaksa, si James kemudian berkata lebih baik ia yang akan membeli anaknya dan akan memberikan tempat tinggal yang layak. Mendengar hal itu, si ibu-ibu tadi pun langsung marah sambil mengoceh-ngoceh kepada si James. Karena merasa terganggu, ditambah lagi ada anjing yang menggonggong di sana. Hal itu membuat si Bob melompat kabur dan anjing tersebut pun mengejarnya. Si James kemudian berusaha mengejar si Bob, namun sayang ia pun menghilang. Little ginger cat, no? Si Bob pun menghilang sampai berhari-hari. Namun si James pun dengan setia mencari dan menunggunya di rumah. Namun karena tak kunjung pulang dan si James pun mulai merasa cemas. Sampai-sampai ia kepikiran untuk memakai narkoboy lagi. Ia pun menghampiri dua orang yang biasa bertransaksi di dekat tempat tinggalnya. Untungnya ia sempat berpikir dan kemudian membedokkan niatnya tersebut. Kemudian ia pun kembali ke dalam. Dan ternyata si Bob sudah kembali lagi. Ia masuk lewat jendela ketika pertama kali mereka bertemu. Si James pun merasa senang dan kemudian memeluk dan mencium kucing kesayangannya tersebut. Dan tiba saatnya si James akan melakukan prosedur lanjutan, di mana ia akan bertarung selama 1 minggu full untuk menahan tidak mengkonsumsi lagi obat metadon yang biasa ia minum. Dan si Betty pun membantunya dengan membawakan kebutuhan makanan untuknya setiap hari. Prosedur pun dimulai. Terlihat si James ini sangat tersiksa. Beruntung ada si Bob yang setia menemaninya selama proses kesembuhannya si James. Setiap hari ia hanya melakukan aktivitas seperti minum, makan, dan bermain gitar, hanya untuk menghilangkan kejenuhannya. Dan pada akhirnya, semua proses itu selesai dilalui oleh si James. Ia pun resmi sembuh total dari kecanduannya tersebut. Namun sayangnya, si Betty berencana untuk pulang ke kampung halamannya, dan kemudian memberikan alamat rumahnya kepadanya. Si James pun berjanji akan pergi mengunjunginya suatu saat nanti. Kemudian si James dengan bangga menghampiri ayahnya lagi untuk memberitahunya bahwa ia sekarang sudah sembuh total. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun sangat bangga kepadanya dan memberikan foto si James ketika waktu kecil. Dan ia pun memberitahu alasan selama ini ia seperti mengabaikannya adalah karena ayahnya tersebut merasa malu karena sudah menjadi seorang orang tua yang gagal. Dan dengan bangga, ia pun menganggap si Bob ini sebagai cucunya sendiri. My grandson. Setelah semua rintangan berhasil dilewati, si James pun ditawari untuk menerbitkan sebuah buku yang akan menceritakan kisah mereka berdua. Buku tersebut pun sukses di pasaran, di mana pada tahun 2012 menjadi penjualan terlaris di sana. Hal tersebut pun merubah drastis kehidupan si James dan si Bob. Kemudian ia pun pergi dari tempat tinggalnya dan berhasil membeli sebuah rumah. Si James dan si Bob pun bergabung di kegiatan amal hewan dan tunawisma. Dan si Bob sampai akhir pun masih terus menaiki pundaknya si James. Dan film pun selesai.